berjuang bersama himpunan-himpunan pilihan Tuhan, menyanyikan nyanyian dan agungkan kemuliaan-Nya. Yesus kan pimpin himpunan, memenangkan peperangan. Dalam kasih-Nya kita mencari jiwa tersesat. Dalam kuasa-Nya kita bekerja, membuat kuat dan menang. Mari berjuang bersama himpunan pilihan, menyanyikan nyanyian nan surga, agungkan kemuliaan-Nya. Yesus kan pimpin, memenangkan peperangan. Dalam kasih-Nya kita bekerja, mencari jiwa tersesat. Dalam kuasa-Nya membuat kuat dan menang. Bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang runcing, bukan hikmat jiwani, keperkasaan ini, tetapi oleh Roh-Mu, firman Tuhan Allah. Mari berjuang, turut dalam himpunan. Mari berjuang sebagai laskar. Bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang runcing, bukan hikmat jiwani, keperkasaan diri, tetapi oleh Roh-Mu, firman Tuhan Allah. Mari berjuang, turut dalam himpunan. Mari sebagai laskar Kristus kembali. Mari berjuang bersama kami, himpunan pilihan Tuhan, menyanyikan nyanyian nan surga, agungkan kemuliaan-Nya. Yesus kan pimpin himpunan ini, memenangkan peperangan. Dalam kasih-Nya kita bekerja, mencari jiwa tersesat. Dalam kuasa-Nya kita bekerja, membuat kuat dan menang. Bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang runcing, bukan hikmat jiwani, keperkasaan diri, tetapi oleh Roh-Mu, firman Tuhan Allah. Mari berjuang, turut dalam himpunan. Mari berjuang sebagai laskar Kristus. Bukan pedang yang tajam, bukan lembing yang runcing, bukan hikmat jiwani, perkasaan diri, tetapi oleh Roh-Ku, firman Tuhan Allah. Mari berjuang, turut dalam himpunan. Mari berjuang sebagai laskar Kristus. Lagu penyembahan, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kembali saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Terbaik bagi saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Terbaik bagi. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ku bawa syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Puji Tuhan, kita bersyukur
bila sore hari menjelang malam hari ini Tuhan tetap karuniakan kepada kita kemurahan-Nya dan rahmat-Nya. Kita memiliki waktu dan kesempatan yang sungguh indah untuk beribadah mengagungkan Tuhan lewat ibadah online yang kami lakukan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Kami bersyukur bagi semua anak-anak Tuhan, jemaat Gereja Pentakosta Indonesia yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, entah dimanapun saudara semua berada. Dan terima kasih buat saudara-saudara kami yang lain yang boleh bergabung, boleh menikmati ibadah ini. Mari kita satukan hati kita dengan penuh sukacita mempersembahkan ibadah yang terbaik bagi Tuhan, supaya hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita agungkan Tuhan dengan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu, kurasakan kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kasih kuasa Roh, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu, kuasa-Mu Yesus, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang ini. Kita sama-sama ucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita muliakan Tuhan dengan pujian. Dialah yang maha tinggi. Di akhir pujian ini, kami undang Bapak Sintua Togu Sinaga untuk memimpin doa penyerahan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, supaya dia Tuhan terus kerjakan karyanya dalam memimpin ibadah ini. Dia beracara serta dia mengurapi sekaliannya para hamba-hamba Tuhan, para singer dan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini kita persembahkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang maha tinggi. Dialah Yesus, dialah Yesus,
Raja damai, Raja Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, Dialah Yesus, luar biasa, luar biasa. kembali. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi. haleluya. Kita agungkan Dia, Allah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah Yesus, luar biasa. luar biasa. Katakan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Memiliki Singer, kita ulurkan tangan kepada Tuhan. Ini bahagia menjadi milikmu. Kami tinggikan, kami agungkan, Kami muliakan nama-Mu Yesus. Yesus. Kami bangga memiliki, Kami bangga memiliki Allah seperti. kami bahagia. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki, Kami bangga memiliki Allah seperti. kami bahagia. Menjadi milikmu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki, Allah seperti. kami bahagia. Menjadi milikmu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, Allah yang maha baik, Allah yang maha kuasa, yang senantiasa menuntun segala perjalanan hidup kami Tuhan. Hingga pada saat sore hari ini kami sungguh merasakan campur tangan-Mu di dalam segenap hidup kami Bapa. Engkau yang menggembalakan kami, Engkau Tuhan yang mengasihi segenap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat sore hari ini kami layak memuji-muji dan memuliakan Engkau. Kami layak Tuhan menyembah-Mu. Kami layak Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Inilah Tuhan ibadah kami yang akan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang kami lakukan Tuhan secara siaran langsung atau live streaming Tuhan, untuk menjangkau seluruh umat-umat Tuhan, untuk melayani seluruh orang-orang percaya-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, seluruh rangkaian ibadah kami ini Bapa, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan, sampai nanti berakhirnya, biarlah nama-Mu Tuhan kami tinggikan lewat puji-pujian yang akan kami persembahkan Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan Tuhan secara khusus hamba-Mu, Bapak Guru kami Tuhan J. Marbun, yang memimpin kami Tuhan di dalam ibadah persekutuan kami pada saat malam hari ini. Bapa, mari Engkau urapi hamba-Mu, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu, supaya roh Tuhan, supaya roh Kudus-Mu melingkupi pribadi hamba-Mu, sehingga kami Tuhan boleh bersorak-sorai untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan di atas segala pujian yang kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta kami Malber Rumapea. Mari Bapa, pengurapan yang dari sorga yang senantiasa Engkau nyatakan melingkupi pribadi hamba-Mu Tuhan, sehingga lewat pribadi hamba-Mu Tuhan kami sungguh merasakan berkat Allah yang sungguh luar biasa, karunia Allah yang sungguh ajaib, yang akan senantiasa melawat kami Tuhan, yang akan senantiasa memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, singkapkanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua orang-orang percaya-Mu, bagi kami Tuhan umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagimulah seluruh ibadah kami ini, bagimulah Tuhan persembahan kami, tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujian sukacita kita persembahkan kepada Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku, Dia
anak-anak Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Kristus, mereka harus meninggalkan segala dosa. Sebab itulah tanda orang yang berharap kepada Tuhan telah mengalahkan musuh. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Dan melompat tembok. Haleluya. Janjinya berkemenangan. Janjinya berkemenangan. Dia batu. Kukalahkan musuh. Dan melompat tembok. Haleluya. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Dan melompat tembok. Haleluya. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Janjinya berkemenangan. Dia batu keselamatan. Kukalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku lenyaplah. Lenyaplah. Ku kenakan jubah. Ku kenakan jubah pujian. Jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah. Kembali. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Tembok. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Janjinya berkemenangan. Janjinya berkemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian. Jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Puji Tuhan. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Melalui pujian kita bersyukur atas kasih-Nya. Kami akan bacakan surat permohonan doa yang sampai di depan ini untuk kita doakan nanti bersama, dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta kita. Saya bacakan yang pertama di sini. Permohonan doa Bandar Lampung 16 Mei 2020. Pemohon doa di sini nama Ibu Tri. Alamat Surabaya. Memohon dukungan doa dari hamba Tuhan dan seluruh jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung atas masalah yang kami alami, yaitu 1. Saat ini anak saya bekerja di Pasuruan, sedangkan istri dan anaknya pulang ke orang tuanya di Malang. Sampai saat ini orang tua dari menantu saya tidak memperbolehkan anaknya dan istrinya bertemu. Bahkan ingin memaksa menantu saya menjadi TKW ke Hong Kong. Kiranya Tuhan Yesus menggagalkan rencana mereka dan segera mempersatukan kembali anak kami dan menantu kami. Nama anak kami Dani Setiawan dan istri sini Puput Noparini. Yang kedua, permohonan doa dari nama Pan Alex Manalu. Alamat GPI Sidang Sitio-Tio Muara, Tapanuli Utara. Mohon dukungan doa dari hamba Tuhan dan seluruh jemaat Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung atas masalah yang saya alami, yaitu sakit ibu saya
Ka boru toga torop, yaitu sakit asam lambung dan asam urat. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan. Dan yang ketiga di sini Bandar Lampung 16 Mei 2020. Haleluya. Kami meminta dukungan doa dari seluruh jemaat, terutama seluruh hamba Tuhan untuk mendoakan suami saya Jericho Pakpahan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Geraha Husada dikarenakan sakit DBD atau demam berdarah, supaya suami saya disembuhkan Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan doa ini. Puji Tuhan, pemohon doa keluarga Jericho Pakpahan, istri Neti Boru Nainggolan. Inilah permohonan doa yang kita akan doakan bersama nanti. Baiklah, kita terima pelayanan firman Tuhan, renungan firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Malber Romapea. Beliau akan memimpin sampai berakhirnya ibadah kita malam hari ini dengan pujian Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Mari kita sebentar mengundang hadirat Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Nah, kami yakin pertemuan kami pertemuan karena Tuhan. Sebab itu Engkau hadir di sini, dan karenanya saya sembah Tuhan. Saya serahkan acara penyampaian firman-Mu ini kepada Tuhan. Sebab Engkaulah yang kami agungkan, Engkau yang kami perbincangkan, nama-Mu, firman-Mu. Sebab Engkaulah satu-satunya Mesias dan Juru Selamat kami. Selimuti hamba-Mu dengan kuasa kealahan-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu. Engkau bungkus balut hamba-Mu dengan kuasa darah Tuhan dan naungi oleh pengurapan Tuhan. Bibir, mulut, lidahku, semua instingku, pancendraku, kendalikan Tuhan. Engkau berbicara lewat bibir, mulut, lidah hamba-Mu. Engkau selamatkan semua jiwa yang mendengar firman-Mu malam ini. Tanamkan di hati mereka kehidupan dan kuasa firman-Mu melimpah, membuat mereka tersadar dan hidup dalam keyakinan yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya persembahkan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara kami dalam Tuhan, dimanapun kita berada masing-masing, tolong kita perhatikan firman Allah. Sebab firman Allah ini lebih berharga dari apapun yang paling berharga di dunia ini.
Firman Allah inilah yang membuat kita boleh sampai kepada hidup yang kekal. Dan siapa yang membuat firman Allah betul-betul terukir di hatinya, di dalam jiwanya, merekalah kekasih jiwa Tuhan. Apalagi kalau dilakukan firman itu dengan sepenuh hati, dituruti firman itu dengan sesungguh percaya. Matius 7 ayat 24 dan 25 berkata, orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya, ibarat orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu yang teguh. Maka topan pun datang, banjir melanda bangunan itu, tetapi tetap teguh karena dibangun di atas batu. Gambaran dari orang percaya yang betul-betul yakin firman dan lakukan dengan sukacita, dengan percaya, mereka pasti sampai kepada tujuan akhir. Dan itulah yang kita tuju, maka kita dipanggil Tuhan percaya, agar kita tinggal bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga yang mulia dan kekal itu. Saya ajak kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 103. Mazmurnya Daud merupakan pengalaman hidup Daud yang dia tuangkan dalam tulisan ini untuk dia ajak orang sepenuhnya memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, rohnya. Sehingga mereka juga mendapat keuntungan dalam kasih karunia Tuhan yang telah sampai kepada mereka. Saya ajak kita yaitu membaca dari ayat 1 sampai ayat 14. Kalaupun agak panjang, bersabar supaya dengan demikian kita renungkan apa-apa yang diperbuat Tuhan membebaskan kita dari tawanan kematian, menjadikan kita orang-orang yang mempunyai hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama dari Mazmur 103 ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu
Puji Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, Daud telah mengalami pengalaman ini. Sejak ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tanpa dia sadari dia disorot Tuhan. Sehingga diutus seorang nabi besar kepadanya, itu Nabi Samuel, untuk khusus mengurapi dia. Sebelumnya dia tidak pernah kenalan dengan nabi ini. Bahkan mungkin mendengar suatu namanya juga belum tentu, sebab dia masih remaja. Tetapi Tuhan katakan, berangkat kau Samuel ke Bethlehem, Juda, urapi salah seorang anak Isai menjadi raja, menggantikan Saul. Saudaraku dalam Tuhan, tidak perlu perkenalan kepada Tuhan maka Tuhan tahu siapa kita. Tapi yang jelas, adakah rasa takut kita? Adakah rasa gentar kita kepada Tuhan sehingga kita bisa hidup sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan? Artinya orang yang takut kepada Tuhan itu yakni orang yang melakukan firman-Nya sebagaimana firman-Nya ajarkan, agar itu dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak kemudian meremehkan firman Tuhan, tidak kemudian melalaikan firman Tuhan, tetapi kalau diajarkan kepada kita A, kita lakukan A. Kalau diajarkan kepada kita B, kita lakukan B. Artinya jangan kita ragu, kalaupun itu sangat bertentangan dengan pengertian kita sehari-hari. Contoh soal di dalam Injil Lukas 5, di mana di sana disuruh Tuhan Petrus mendayung perahunya ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalamu di sana. Kebiasaan orang menebarkan jala adalah di tempat yang boleh dikatakan airnya tidak begitu dalam. Sehingga saat jalannya dicampakkan, sesegera mungkin jala itu mengurung air yang di sekitarnya, secepatnya dia sampai ke dasar. Tapi ini disuruh ke tempat yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak diterima akal sehat. Dan apalagi Petrus adalah orang yang berpengalaman dalam menjala ikan. Kok ini bertentangan amat? Sering saudaraku kita diuji firman, apakah kita memang mau percaya kepada firman? Satu contoh soal. Satu berkata kepada Elia berangkat ke Sarpat. Saya sudah siapkan di sana seorang janda untuk memeliharakan. Di saat semua sudah keadaan serba krisis, belum seperti kita sekarang ini, kalau kita masih belum sampai ke situ. Dia temu janda ini, entah berapa lama Elia berjalan, saya tidak mengerti sebab tidak dicatat. Saudaraku, sampai bertemu dengan ibu ini, tolong kasih aku air minum. Saudara, Sarpat itu di daerah Tirus atau Sidon yang sekarang ini, atau yang disebut negara lain dari Israel. Bukan bagian Israel. Nah saudaraku, cepat-cepat ibu ini mengambil air minum. Lalu kemudian kasih aku makan. Ibu ini berkata dengan terus terang, Pak, kalau soal makan nanti dulu ya, sebab kami tidak mempunyai apa-apa. Kami hanya mempunyai segenggam tepung dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dia jelaskan apa adanya.
Dia tidak berdusta. Dia terbuka. Tapi Elia berkata, silakan masak untuk aku terlebih dahulu. Sebab kata firman Tuhan, bila engkau mendahulukan aku, memasaknya terlebih dahulu dan melayani aku, maka tepung itu tidak akan habis. Dan minyak yang sedikit itu pun tidak akan habis. Sampai datang hujan ke bumi ini. Saudara, inilah seringnya pergolakan pikiran manusia. Di saat keadaannya serba minim, dituntut dia melayani Tuhan, dituntut dia bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini sering menjadi persoalan besar. Pendeta Rumah Pea tidak tahu jemaatnya miskin. Itu menjadi persoalan besar. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Dan kalau kita baca Lukas 4 ayat 18-19, pengurapan Tuhan itu utama memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, dan utama disampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kenapa? Supaya yang miskin ini dijadikan kemudian menerima berkat-berkat besar seperti jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang pertama. Dulu kamu sebelumnya tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang pintar, tidak banyak orang yang terkenal. Tetapi sekarang lihat, bedakan. Setelah kamu mau diajar kepada firman, setelah kamu diajar percaya kepada kuasa Allah, saudaraku dalam Tuhan, beranikah kita? Roh keberanian bertindak karena firman harus kita miliki. Karena firman ya, maka dikatakan Amsal 3 ayat yang kelima itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan sesudah ada sisa baru kau mau berkorban. Justru orang miskin itu harus kita suruh berkorban agar mereka diberkati Tuhan. Haleluya. Siapapun mereka, asal mau bertindak di dalam nama Tuhan untuk pekerjaan Tuhan tentunya. Makanya saudaraku, perubahan ajaib itu harus terjadi bagi orang percaya. Bukan lagi andalkan pengetahuan, bukan lagi andalkan yaitu matematika dunia, tetapi memang harus masuk kepada perbuatan Tuhan yang maha besar. Sama seperti para murid-murid Tuhan yang diajar percaya oleh Tuhan lewat waktu dia katakan ada 5.000 orang yang sedang mendengarkan khotbahnya, tetapi sebagian besar katanya sudah 3 hari mereka mengikuti kita, dan saatnya sekarang sudah sore malam hari. Lalu kita harus layani dulu mereka makan. Saya takut mereka nanti di tengah jalan tidak sanggup meneruskan perjalanannya karena lemas. Murid-muridnya terperangah. Uang $200, 200 dinar tidak sanggup untuk membeli makanan kepada mereka ini. Dari mana kita mengambil makanan? Berapa roti yang kau miliki? Kalau di dalam kitab Yohanes dikatakan ada seorang anak memiliki roti 5 dan 2 ikan. Itu sudah cukup. Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk rasio manusia. Itu sudah cukup. Saudaraku dalam Tuhan, maukah kita dibentuk Tuhan melihat mujizat? Maukah kita dibawa Tuhan melihat pekerjaan besar? Saya pernah kedatangan tamu agung menurut saya pada saat itu.
Saya masih ingat tepat tahun 80, bulan Maret. Kami punya jemaat, mulai dikatakan ibadah paling 30 orang. Itu pun orang-orang yang sangat sengsara hidupnya. Waktu itu kami ada acara di Bandar Jaya. Baptisan ada sekitar 50 orang kami baptis. Gabung Bandar Jaya dan Bandar Sakti. Dan dari Bandar Lampung. Sang pendeta yang kami undang membaptis mau pulang. Tapi saya tidak punya apa-apa. Hanya sedikit uang untuk diputarkan besok. Dalam usaha kecil. Saya menangis dengan istri saya. Hanya ini uang kami Tuhan. Sesudah ini, ya terserah Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, kalaupun seperti ini, tetapi buktikan Engkau memeliharakan kami. Terserah yang menerima ini, apakah tahu bahwa kondisi kami seperti itu, atau bersungguh-sungguh ulang saya kurang paham, tetapi sekiranya itu transportasi mobil ke kampung, dari Lampung ke Sumatera Utara, untuk 2 orang hamba Tuhan yang datang pada waktu itu sudah lebih. Saudara, kita percayai kuasa Tuhan. Tidak perlu khawatir tentang hari besok. Sebab kita dijamin oleh firman Allah. Kita dijamin oleh Tuhan Yesus. Dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Asalkan kita menjadi pelaku firman. Asalkan kita orang yang bertekun di dalam doa. Asalkan kita yang bertekun di dalam ibadah. Asalkan kita orang yang bertekad menyenangkan hati Tuhan dari sehari ke sehari. Bayangkan saudaraku, heboh orang sekampung Juda. Sekampungnya Isai. Semua tua-tua masyarakat sekitar ketakutan menghadap Samuel. Hanya zaman sekarang, datang pun hamba Tuhan tidak peduli lagi orang. Dan sesama hamba Tuhan menganggap semua sama. Sehingga kadang-kadang suara pun tidak didengar lagi. Anda hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan. Kata rekan-rekan, saya perhatikan dari etikanya semuanya. Termasuk jemaat. Kita coba masuk ke rumahnya. Saya masih di sana sampai 2 kali. Akhirnya kita enggak jadi. Padahal Yesus katakan bahwa debu yang di kakimu itu pun akan membawa berkat ke rumah di mana kau singgah. Inilah pengertian yang telah ditanamkan Yesus kepada para murid-muridnya. Saudaraku, karena belum mau diajar percaya sepenuh kepada firman. Saudaraku dalam Tuhan, banyak orang yang merasa tidak perlu dikunjungi hamba Tuhan. Disangkanya hamba Tuhan itu pengemis. Banyak orang yang menutup pintu rumahnya kepada hamba Tuhan, entah acara apapun itu. Dianggap kerugian memberi sedikit persembahan kepada Tuhan lewat hamba Tuhan. Bukan dianggap berkat, enggak keberatan. Ya sudahlah, kita aja cukup berdoa. Termasuk meletakkan umpama membangun rumahnya dan sebagainya dan sebagainya. Tidak perlu hamba Tuhan. Kita kan cukup. Ini kondisi iman zaman sekarang. Ini situasi pengertian iman zaman sekarang. Kita tidak kurang kemuliaan, maka kita katakan seperti itu. Tapi mau kita tandaskan pengajaran, kita ajarkan pengajaran, sehingga dimengerti oleh jemaat, dipahami oleh percaya, supaya mereka mendapat berkat, supaya mereka dipelihara Tuhan, supaya mereka dijagai Tuhan, supaya mereka dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Pemagaran kepada jemaat Tuhan
itu ditandaskan Tuhan kalau jemaat itu memang betul mau diarahkan dan percayai firman Tuhan. Saudaraku, tanpa disadari oleh Daud, dia dipanggil dari penggembalaan. Memang hatinya mulai kecil, dia bawa, dia berikan kepada Tuhan. Perhatiannya kepada firman Tuhan serius. Sambil membawa alat musiknya yang kecil. Kalau dalam bahasa Batak, keroncong yang kecil itulah alatnya sambil gembala. Atau kecapi kalau disebut dalam kitab Samuel itu. Dia senang main kecapi. Tapi saya tahu pasti dia memuji Tuhan tiap hari. Saudaraku dalam Tuhan, lihat Tuhan ini, kepolosan ini. Diperhatikan, ini Daud beda ini dari yang lain. Adakah di antara pemuda zaman sekarang ini memperhitungkan pola hidup seperti Daud? Pemuda yang mungkin ikut memperhatikan acara ini, adakah engkau mempunyai kerinduan yang dalam seperti Daud untuk bisa dipercaya oleh Tuhan? Adakah engkau mempunyai kemauan merendahkan dirimu, bergantung percaya sepenuh kepada Tuhan? Atau kau remehkan Tuhan, lalu kau lebih mementingkan melakukan mempergunakan media sosialmu kepada tujuan yaitu keinginan dagingmu sendiri. Saya berharap saudaraku, siapapun yang menjadi bagian jemaat pelayanan di sini supaya menjadi dewasa rohani. Jangan menjadi bodoh, tidak mengerti firman, tidak mengerti pengajaran. Kita mengerti pengajaran karena kita serius belajar. Karena kita juga baca Alkitab, karena kita juga mau berdoa puasa. Latih dirimu beribadah. Jangan hanya sekedar. Saudaraku dalam Tuhan, dia katakan di sini pengajarannya. Beberapa hal yang dia jelaskan di sini. Saya lanjutkan ayat kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan akan datang. Anda yang sering bersaksi dan berkata, oh untung waktu saya hadapi dosen saya yang killer itu, saat apalagi saya sedang mengurus yaitu skripsi saya, ataupun saat mau kompre, saya sapukan minyak 2 di dahi saya. Kemudian meja-meja para penguji saya jamah dalam nama Yesus, setelah tangan saya yaitu sapukan dengan minyak yang telah didoakan. Mujizat. Orang lain biasanya paling yaitu kemudian bisa selesai sampai 2 jam, tetapi saya hanya setengah jam. Pengalaman jemaat Pentakosta yang sedang menghadapi skripsinya ataupun ujian yaitu sarjananya banyak, termasuk kepada dosen-dosen killer banyak, sebab mereka mendoakan namanya, mereka kemudian menjamah kadang-kadang apa yang bisa dijamah dari alat-alat ataupun meja mungkin dosennya dan sebagainya, keluar dari segala permasalahan, dan mereka berkata, terpuji namamu Tuhan. Tetapi hanya saat itukah engkau memuji Tuhan dengan benar? Hanya saat itukah engkau berkata, Tuhan itu baik? Ingat kebaikan Tuhan, ingat perbuatan Tuhan. Jangan menjadi congkak, jangan menjadi sombong, tetapi belajar rendah hati di hadapan siapapun. Belajar. Jangan seakan-akan engkau sudah melakukan banyak hal, sementara kita masih mencoba belajar rendah hati, mengosongkan diri dari perkara daging. Ayat yang ketiga di sini maksudnya juga, dia yang menebus hidupmu dari liang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 4 ya. Atau ayat ketiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Banyak jemaat Tuhan
Tidak perlu rumit berhadapan dengan para medis. Karena sering dijawab dengan hanya berdoa sungguh-sungguh. Itu pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, harus jangan sampai pernah lupa. Jangan sampai dilupakan perbuatan Tuhan yang besar, dan kemudian bagaimana Tuhan membuat kita dalam posisi yang bisa melalui hari demi hari kita di dalam keadaan yang sangat mempesona kita. Apalagi jemaat Bandar Lampung yang dulu sama sekali sama seperti jemaat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama itu. Rata-rata orang yang sama sekali di bawah standar. Kontrak rumah pun harus cari terkecil, cari termurah. Kendaraan sama sekali tidak punya. Tetapi puji Tuhan sekarang punya rumah, sekarang punya mobil. Tidakkah kita mengingat itu? Tidakkah kita bersyukur untuk itu? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita batasi, tidak bisa serampangan, tidak bisa membungakan uang, tidak bisa jual rokok sekalipun. Tetapi ternyata Tuhan sanggup memberkati. Ternyata Tuhan sanggup memberi kepada kita cukup dan lebih, sehingga kita kemudian mengembang ke kiri dan ke kanan. Saudara, bersyukurlah Anda diajar di tempat ini. Sebab membungakan uang yang dilarang Alkitab, saya tandaskan, saya ajarkan kepada jemaat di sini. Kemudian termasuk menjual minuman keras, termasuk sampai kepada rokok, jangan jual di warungmu. Itu saya tandaskan dari sini. Dan memang saudara telah melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam upaya hidupmu. Jembel kita di dunia ini, tetapi kita tidak kekurangan makan dan minum. Kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa ini bagi kita tentunya. Saya berharap saudaraku renungkan kasih karunia Tuhan itu, sehingga jangan lupa menyembah Tuhan, jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Bahkan kepada kita ada kekhususan Tuhan. Telah diperdengarkan Tuhan untuk beribadah setiap pagi sebagi mungkin. Tetapi banyak orang yang ingin ke surga merasa keberatan ibadah pagi itu. Namun bagi mereka yang sudah terdidik, pasti ibadah sepagi mungkin itu merupakan kegemaran. Itu merupakan satu hal yang perlu dilestarikan dalam hidupnya. Sebagai bukti, kita harus mulai segala aktivitas kita dengan sepenuh hati berserah kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Kemudian dikatakan di sini, kita lompat kepada ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Luar biasa perbuatan Tuhan kepada Musa. Sebab apa? Musa seorang yang juga kalau kita baca kisah itu, apa yang pernah saya khotbahkan beberapa hari yang lalu. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26 itu. Ia pandang penghinaan karena Kristus itu lebih mulia daripada seluruh harta yang di Mesir. Ia anggap penghinaan karena Kristus itulah harta yang paling mulia. Tidak ada yang lebih dari situ. Inilah sosok hamba Tuhan yang murni. Perhatiannya ditujukan kepada pembalasan hari esok. Bukan zaman sekarang mau berlomba kaya. Bukan zaman sekarang mau berlomba menjadi orang tersohor. Tetapi berlomba menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dituntut Tuhan sesuai dengan Mazmur 103 ini. Berlomba menjadi sahabat Tuhan. Berlomba menjadi alat Tuhan menerangi dunia. Sehingga boleh kita rampas orang dunia menjadi jemaat Tuhan.
Siapakah yang sudah engkau selamatkan? Mungkin saudara hanya bangga karena saudara menerima Roh Kudus, tetapi belum menghasilkan seorang pun jiwa baru. Belum berhasil menangkap seorang pun menjadi jemaat Tuhan. Menarik dari kegelapan, menarik dari kebodohan iman kepada persekutuan yang benar dengan Tuhan. Kalau belum kau bisa tangkap orang dan diselamatkan, jangan anggap dirimu sudah melakukan apapun yang terbaik bagi Tuhan. Siapa yang boleh kau katakan telah engkau tarik menjadi jemaat Tuhan? Sementara di kiri kananmu banyak sahabatmu, belum tentu engkau bicara kepada mereka tentang apa adanya firman. Kalau kita pelajari kisah para rasul, mereka di situ rame-rame membawa keluarganya, rame-rame membawa sahabatnya, rame-rame kenalannya, ataupun siapa yang bisa ditemui untuk diselamatkan lewat penjelasan firman, lewat mujizat firman. Saudaraku dalam Tuhan, banyak orang memang pernah menjadi orang yang mengenal Tuhan, tetapi lupa dia membangun persekutuannya. Akhirnya imannya yang pernah hidup itu menjadi loyo. Saya akan ajak dulu kita melihat kepada bagaimana dikatakan dalam Hosea pasal yang keempat, di mana di situ dikatakan bahwa umat Tuhan, yaitu Israel, kemudian melakukan banyak dosa karena tidak mengenal Tuhan, padahal sejak Abraham mereka sudah disebut bangsa pilihan. Saya ajak dulu kita kepada Hosea pasal yang keempat, ayat yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-9 saya bacakan. Tolong ini direnungkan, dibolak-balik lagi di rumah. Tolong direnungkan, kenapa zaman sekarang ini banyak yang seperti ini, termasuk imam-imam. Imam itu berarti para hamba-hamba Tuhan yang menyebut dirinya kudus, tetapi ternyata mereka di sini disebut apa? Saya akan bacakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Perhatikan. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Betapa menjengkelkan hati Tuhan. Imam-imam tidak peduli lagi dengan serius mengerti firman, sehingga mereka tidak mengajarkan apa adanya firman lagi. Akhirnya akibatnya masyarakat ataupun yaitu orang Israel jatuh ke dalam berbagai kesukaran hidup, kepada pembunuhan, kepada kekuatan musuh. Bahkan dikatakan ayat yang ke-8 ini, mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatnya, umat Tuhan atau masyarakatnya berbuat salah. Saudaraku, di mana-mana banyak seperti ini. Tidak ada lagi teguran kepada perilaku dosa. Tidak tahu lagi membedakan mana yang bisa dikerjakan, mana yang bisa dilakukan. Tetapi saya melihat dalam Alkitab Abraham,
Tidak sembarang dia menerima persembahan. Waktu dia kalahkan raja-raja yang menawan Sodom dan Gomora, maka dikatakan di sana, setelah kembali Raja Sodom itu, kembali juga yaitu Lot dibawa pulang. Maka Raja Sodom itu mempersembahkan korban, mempersembahkan banyak hal kepada Abraham. Tapi Abraham menolak. Hamba Tuhan yang benar harus mencontoh Abraham, tidak sembarang menerima persembahan. Elisa juga demikian. Salah satu korban Naaman yang terbesar nilainya ialah 10 talenta emas. Sebelum dia sembuh, berangkat dia dari kerajaan Aram. Sebagai dia memang sudah kaya rupanya. Dia bawa rencana persembahan, siapapun yang menyembuhkan saya. Hanya dari emas ada 10 talenta emas. Artinya 10 kali 34 kilogram emas berarti 340 kilogram emas. Kalau hari ini sekitar 900.000 per gram, berarti 1 kilo 900 juta. Sewaktu Naaman sudah sembuh, kembali dia kepada Elisa, dipersembahkan persembahan itu. Saya tidak butuh persembahan Anda, silakan bawa pulang. Gehazi menggerutu. Kami masih miskin. Kenapa tidak diterima itu persembahan? 340 kilo emas. Saudaraku, orang seperti Elisa hamba Tuhan yang benar itu tahu, mungkin Naaman ini dia pikir, ataupun mungkin dia tahu bahwa ini bukan yaitu hasil gajinya, tetapi ada di rampasan-rampasan dari yaitu peperangan, dari jalan dosa, dari jalan berbagai macam perilaku jahat. Ngapain saya terima? Tetapi di dalam Hosea ini dikatakan, mereka mengharapkan rezeki dari dosa umatku. Waktu gereja di bawah, ada simpatisan Pentakosta yang sering mencoba mempersembahkan persembahan, katanya perpuluhan. Lalu kebetulan yang dititipin membawa persembahan itu, saya panggil Nantulang. Persembahan siapa itu Nantulang? Kok kayaknya ada nama si Anu? Iya. Siapa yang bawa? Saya. Ya kenapa Nantulang bawa? Ya dia katakan, ini perpuluhan saya mau persembahkan di sana. Saya bilang, sekali lagi jangan bawa ya. Jangan bawa. Karena dia bukan jemaat kita di sini. Saya tidak mau pertanggungjawabkan itu. Saya tidak siap. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Jangan dibawa. Saudaraku dalam Tuhan, tidak asal-asalan persembahan kita terima, saudaraku. Kita baca firman Tuhan, tentunya kita contoh mereka, pelayan Tuhan yang benar. Perlu kita tanya, kalau ada membeludak uang, dari mana? Jangan-jangan kau korupsi di kantormu, kau bagi-bagi dengan saya, berarti saya ikut berdosa. Saya harus belajar sampai ke sana. Saya harus jelaskan firman Tuhan kepada jemaat. Jangan dari perbuatan dosamu kau korbankan persembahanmu. Sebab kita hidup bukan dari persembahan, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Supaya saudara tahu, Tuhan menjamin kemurahannya untuk orang yang melayani dia. Memang kita tidak ingin kaya seperti orang lain, bukan mau mencari kaya, bukan mau mencari tersohor, tetapi melayani Tuhan untuk sampai ke surga itu tetap menjadi motif di dalam hati saya. Di sana saudaraku kita melihat betapa umat Israel tidak mengenal Allahnya.
sekiranya pelayannya imam-imam ini penuh urapan, tentu Roh Kudus akan mengalir kepada jemaat Tuhan. Sehingga kalau Roh Kudus memenuhi umat Tuhan, maka dengan sendirinya pasti mereka mengenal Tuhannya. Saya akan bacakan dulu 1 Yohanes 2 ayat 27 itu. Supaya di sini kita tahu bahwa orang yang betul-betul dipenuhi Roh Kudus pasti mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya akan baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Kepenuhan Roh Kudus itu mengajar kita mengenal Tuhan dengan lengkap, dengan sempurna. Sehingga dengan demikian kita bukan seperti orang buta lagi. Kita kenal pekerjaan Tuhan, kita mengerti suara hati nurani Tuhan. Ini kalau kita bangun hubungan pergaulan yang akrab dengan Tuhan, dengan menjauhkan dosa, dusta, dan segala macam bentuk perilaku sandiwara maupun politik-politik dunia tidak lagi menggerogoti hati kita, sebab kita bukan orang dunia, tapi kita orang surgawi yang disuruh menerangi dunia, yang disuruh menggarami dunia. Dalam hal inilah saudaraku, supaya kita sebagai orang Pentakosta harus gentleman, menjadi saluran kuasa Tuhan, menjadi saluran berkat Allah, menjadi saluran pengertian yang benar tentang firman, sehingga orang banyak diselamatkan menjadi warga surga. Saudaraku dalam Tuhan, kita masuk kepada persekutuan yang benar. Dan kalau kita lihat lagi pasal yang ke-6, di sini dijelaskan lagi bagi kita. Saya akan bacakan dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Di sini dikatakan bahwa orang Israel itu mencoba melunakkan hati Tuhan, tetapi ibadah mereka ibadah yang pura-pura. Ibadah mereka bukan ibadah yang serius. Lalu Tuhan tahu. Saya akan bacakan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kasih setiamu dikatakan di sini seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi. Panas-panas sebentar tapi kembali tidak terus setia.
Maksudnya kasih mereka itu, ketekunan miada mereka itu tidak betul-betul ternyata berlanjut dengan ketulusan dan kesetiaan, tidak langgeng. Hanya kalau sudah mulai ada situasi yang lumayan sedikit, sudah mulai pudar, tidak lagi menyembah Tuhan, bergerak sedikit berkat, sudah menjadi sombong, sudah terlalu sibuk urus perusahaan, sibuk mengurus jabatan, sibuk mengurus naik pangkat. Kalau dulunya sebelum mempunyai apa-apa menangis sejadi-jadinya cari Tuhan, cari pembelaan Tuhan supaya diposisikan Tuhan. Tapi saya sudah mulai mempunyai sedikit posisi, sudah tinggalkan persekutuan. Tidak berakar kesetiaan itu, tidak bertumbuh kesetiaan itu, tidak melekat kesetiaan itu menjadi bagian perilaku hidup seterusnya. Banyak orang yang dulu semangatnya luar biasa, tetapi hanya untuk sementara. Disangkanya karena pernah dia penuh Roh Kudus sudah selesai, sudah masuk surga, tidak lagi masalah. Padahal belum setahun Roh Kudus sudah pergi karena cemburu, sebab diarahkan dia kepada firman, tetapi dia menolak. Diarahkan dia berdoa, contoh soal. Ini pengalaman yang saya katakan. Kalau saya diajak dulu berdoa jam 1 pagi, itu menjadi masalah. Apalagi waktu saya baru-baru penuh Roh Kudus, diajak berdoa pagi-pagi jam 1. Awalnya saya mau, tapi lama-lama. Tapi kalau sekarang diajak jam berapapun saya harus belajar mengikuti. Maaf saudara, bukan hanya mau mencari sesuatu. Paling tidak 1 jam saya berdoa dulu pagi hari sebelum masuk ke gereja ini. Paling tidak bisa sampai 2 jam. Sebab saya ingin melayani Tuhan, saya ingin menyenangkan Tuhan. Saya fokus mau ke surga. Saya fokus harus sampai. Tidak main-main mau ke surga itu. Harus berjuang. Latih. Memang musuh terbesar kita adalah keinginan daging. Masih sangat ngantuk, tetapi kadang-kadang diajak. Dan itu hampir setiap hari. Itulah sebabnya saya kemudian melihat kemuliaan Tuhan itu. Sebab saya melihat dia menyertai, dia membela, dia campur tangan, luar biasa. Kalau soal harta dunia bagi saya, ngapain dicari? Ngapain? Bukankah mau kita tinggalkan? Jangankan mobilnya, STNK mobilnya pun nggak bisa kau bawa. Kalau ada pun mobilmu. Apalagi kalau ada pengangkatan. Baju kita sendiri tinggal. Karena kita akan mempunyai baju kemuliaan Tuhan. Makanya syukuri kalau kita bisa sehat. Syukuri puji Tuhan. Dan terus bangun imanmu. Utama harus saya sampai ke surga. Jangan menjadi berduka kalau pencarianmu berkurang. Jangan kurang berdoa karena pencarianmu tidak kau syukuri. Bukankah engkau tidak pernah kekurangan makan minum? Kenapa kita bersungut-sungut kalau pencahariannya terbatas? Enggak pernah Anda belum pernah minjem barangkali beras 1 kaleng dari orang lain atau 1 kilo dari orang lain, masih tetap makan kok. Itu harus disyukuri. Oleh itu saudaraku, bangun imanmu sedemikian teguh seperti tulisan Judas itu. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kita mengerti takut akan Tuhan. Sebab kita ulangi Mazmur 103 ini. Di sini dikatakan 2 kelompok ataupun 2 hal yang indah yang dibuat oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 11.
tetapi setinggi langit dari bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ada lagi kekurangan seorang bapak kepada anak? Bagaimana perhatian bapak kepada seorang anak? Bukankah sepenuhnya dikasih perhatian kepada anaknya? Oleh itu saudaraku dalam Tuhan, saya berharap kita belajar terus menyenangkan hati Tuhan, sehingga seperti Daud yang berhasil ini melihat kemuliaan Tuhan sepanjang hari hidupnya, kita pun diberkati Tuhan sedemikian. Dan sesudah kita melewati hidup kita dari dunia ini, atau kalau di zaman kita ini Tuhan datang, kita pun akan betul-betul sampai kepada hidup yang kekal itu, karena Tuhan memeliharakan kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kuku sembah Kau Tuhan. Semua kita betul-betul serahkan diri. Saudaraku di rumah masing-masing, tolong belajar seperti firman Tuhan. Ajak kita menyembah Tuhan seperti firman Tuhan. Ajari kita melihat perbuatan Tuhan kepada Musa, kepada bangsa Israel, supaya kita juga menjadi alat-alat yang boleh menyenangkan hati Tuhan, dan mujizat Tuhan menyertai perjalanan hidup kita sampai datang kembali. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kuku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap jiwa, mari kita berdiri. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tangan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, Anak domba, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima puji, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, sebab Engkau yang kudus, Anak domba, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian,
dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami dari bagian firman Tuhan, agar kami semakin mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Bapa. Kami rindu Engkau terus memasuki hati jiwa kami. Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami, dan ajar kami tersadar untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Buatkan kami hidup dalam apa yang Engkau ajarkan dalam firman Tuhan. Roh Kudus-Mu perlengkapi kami dengan kekuatan-Mu yang dahsyat, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kalahkan segala keinginan daging kami, kami salibkan segala keinginan daging kami, dan kami tertuju hatinya kepada Kristus Yesus Tuhan, menjadi Mesias kami sepenuh hati kami, sehingga kami tidak asal-asalan lagi menjadi umat percaya, tetapi sepenuh hati kami persembahkan bagi Tuhan. One now get day of I so get night. Tuhan Yesus get day of I, Lord of I so get my. One now get day of I. Bapa surgawi, marilah Engkau yang bertindak, Engkau yang berkarya, perlihatkan kuasa dan kemuliaan dalam hari hidup kami. One day of I so get now. One day of I so get now we see. What day of I so get the hope I'm. What day of I see hope I'm. No get the hope I see of my youth. Bapa surgawi, marilah Engkau pelihara jemaat-Mu, Engkau sadarkan jemaat-Mu, Engkau buat menjadi pelaku firman, Engkau buat menjadi orang-orang yang sepenuh percaya, yang tekad hidup dalam kehendak Tuhan, sehingga mereka kemudian Engkau kendalikan dan Engkau berkati, Engkau pelihara, Engkau cukupkan, Engkau buatkan mereka berkemenangan. Bagimu persembahan kami, Engkau dipuji, dimuliakan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami, kita akan masuk dalam doa, yaitu segala permohonan doa yang masuk kepada acara ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Kita doakan, ada 3 permohonan doa. Pertama dari Ibu Tri di Surabaya, supaya kita doakan anaknya Denny Setiawan dan istri Puput Noparini, supaya Tuhan buatkan mereka kembali menjadi keluarga yang bersama, dan rancangan dari yaitu mertua dari Denny Setiawan ini untuk membuat Puput Noparini menjadi TKW itu digagalkan Tuhan, dan Tuhan tentunya kita harapkan membuat mereka kemudian berhasil melihat kemuliaannya. Dan Ibu Tri, kami mohon dengan sangat, taruh tanganmu di dadamu. Kalau memang Anda sedang ikut memperhatikan live streaming ini, engkau percayai kuasa Tuhan, engkau imani bahwa apa yang kau minta itu terjawab malam ini, dan Tuhan pasti pulihkan rumah tangga anakmu dengan seperti keinginanmu. Kita doakan juga saudara kita, yaitu Jericho Papahan, Neti baru nenggolan istrinya, di mana Jericho mengalami penyakit DBD yang sedang dirawat di rumah sakit Gerahusada, supaya Tuhan betul-betul sembuhkan, Tuhan betul pulihkan. Dan juga kita doakan yakni orang tua daripada saudara Alek Manalu, GPI Sidang Sitio Muara Tapanuli Utara, yaitu mertuanya Sahak Rumapea ini, ya, mertuanya Sahak Rumapea. Cuma si Alek ini saya nggak tahu di mana dia sekarang. Kalau memang di pihak sana dia Minggu, silakan katakan kepadanya supaya jangan ikuti ajaran yang tidak sesuai, supaya dengan demikian permohonannya didengar Tuhan. Ya, ini dikatakan sakit ibu saya Kak Boru Tuga Torep, yaitu sakit asam lambung dan asam urat. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan. Mari kita angkat pujian. Mulialah namanya, Yesus Allah besar
dahulu, sekarang, dan sampai setelah kasihnya, kasihnya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahmu, besar kasihnya. Dahulu, sekarang, sampai kuasanya berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus, yang kami percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tidak pernah mempermalukan kami dalam berdoa apapun kepadamu. Dalam hal ini ada permohonan doa dari Ibu Tri di Surabaya Tuhan, di mana anaknya bernama Denny Setiawan dan Denny Setiawan dan istri Puput Noparini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya dipadukan kembali menjadi keluarga suami istri yang sempurna, yang bekerja itu menjadi satu rumah tangga kembali. Apapun rencana kepada anak ini, dalam nama Yesus dihalau, dipermalukan, yaitu maksud mertuanya, yaitu Ibu Puput, yaitu Puput di sini dikatakan supaya dilenyapkan. Dan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, permohonan Ibu Tri ini memadukan anaknya, membuat anaknya menjadi keluarga bersama, hidup satu rumah tangga. Itu nyata oleh kuasa Tuhan mulai malam ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi pertolongan, dalam nama Yesus terjadi keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami doakan kepada Tuhan, yakni saudara kami Jericho Papahan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demam berdarahnya kami lenyapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, demam berdarahnya diusir. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa Tuhan, membuat kesembuhan kepada demam berdarahnya. Dan kemudian tubuhnya sehat, dipulihkan kembali dan bisa dia beraktivitas sempurna seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami doakan kepada Tuhan, yaitu ibunya daripada Alek Manalu yang di Muara Tapanuli Utara, di mana dikatakan di sini ada penyakit yaitu asam lambung dan asam urat, dan juga yaitu dan yang lain-lain. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, seluruh sakit penyakit ini disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan lagi, keadaan ibu itu disempurnakan. Tuhan Yesus menyatakan kuasa-Mu membuat kehidupan, membuat kesempurnaan, yaitu kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau dengarkan kami. Terpuji namamu Bapa surga, Engkau yang memanjangkan kuasa-Mu untuk sampai ke segala tempat di mana mereka berharap. Dalam nama Yesus, nyata kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian kami serahkan semua jemaat ini. Engkau jagai, Engkau gembalakan, Engkau pastikan bersukacita, bahkan bertahan di dalam kekuatan sampai kepada hidup kekal. Bagimu persembahan doa kami, bagimu permohonan kami. Engkau dimuliakan, diagungkan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa kita bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ampun orang bersalah kepada kami.
Dan jangan Engkau bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan sidang jemaat sekaliannya dimanapun berada. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji nama Tuhan Yesus. Silakan langsung